Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih di bab 2 di kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Kita terakhir selesai di bait yang ke-61. Itu ya. Sekarang 62. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala, af'aluna makhluqatun lillahi lakinnaha kasbun lana ya lahi. Kata beliau, af'aluna, perbuatan kita. Perbuatan kita, yaitu apa yang kita lakukan, berupa ketaatan ataupun berupa kemaksiatan, kita lakukan dengan tangan kita atau dengan kaki kita atau dengan mata kita, hidung, telinga dan semuanya. Makhluqatun lillah. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sebutkan ayat-ayat yang terkait dengan hal tersebut di pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya. Bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Akan tetapi perlu diperhatikan, lakinnaha kasbun lana ya lahi. Akan tetapi itu adalah usaha kita. Perbuatan kita. Pahala atau ikop itu untuk kita. Ya lahi, wahai orang yang lalai. Ini memberikan ilmu yang kedua. Bahwasanya apa yang kita lakukan, itu kita yang lakukan. Tapi Allah yang menciptakannya. Allah yang menginginkan itu terjadi. Cuman kita juga menginginkannya dan kita juga melakukannya. Keinginan kita dan perbuatan kita itu di bawah keinginan Allah. Allah yang menciptakannya. Harus dipahami baik-baik ini. Artinya kita sandarkan kepada Allah ini perbuatan dari sisi apa? Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Paham kan? Kemudian kita sandarkan kepada hamba karena dia yang melakukannya. Karena dia yang melakukannya. Berbeda dengan dua kelompok yang sesat dalam bab ini, bab takdir. Pertama kelompok Jabariyah. Mereka mengatakan kita sandarkan kepada Allah. Dan kalau kita sandarkan kepada Allah, tidak mungkin itu kita sandarkan kepada hamba. Jadi dia hanya sandarkan saja kepada Allah saja. Itu dibilang Jabriyah. Itu dibilang apa? Jabriyah. Kita hanya sandarkan saja itu perbuatan kepada Allah saja. Allah semua yang melakukannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang melakukannya. Bukan hamba. Bukan hamba. Artinya dia seperti robot. Atau seperti mobil remote hamba ini. Ada yang kendalikan, dia tidak punya keinginan, dia tidak punya perbuatan apa-apa. Paham orang Jabriyah? Lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah berkata, kita sandarkan kepada hamba. Ketika kita sandarkan kepada hamba, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Ini perbuatan hamba saja. Bukan Allah yang menciptakan. Bukan Allah yang
menciptakan. Hamba yang melakukannya. Tidak ada sama sekali ya campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Tadi hamba sendiri, dia mau pergi, kembali, tidur, bangun, itu semua kehendak hamba. Paham ini lawannya Jabariyah? Tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang sesat ya. Dan yang benarnya kita sandarkan ya kepada makhluk karena dia yang melakukannya. Kemudian kita sandarkan kepada Allah karena dia yang menciptakannya dan mentakdirkannya. Paham ya? Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahiya mudhafatun lana mubasyaratan wa kasba wa hiya mudhafatun lillahi khalqan wa taqdira. Dia disandarkan kepada kita karena kita yang melakukannya, dan dia disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya dan yang mentakdirkannya. Paham kan? Menyelisih dua kelompok tadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman menjelaskan kepada kita dan ini tidak akan mungkin bertentangan. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti semuanya Allah ciptakan. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, man amila solihan falinafsih. Siapa yang melakukan amalan soleh, maka itu untuk dirinya. Wa man assa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, maka atasnya juga. Paham kan? Allah katakan, siapa yang melakukan amalan soleh, berarti siapa yang melakukannya? Kan makhluk kan yang melakukannya. Dan siapa yang melakukan amalan buruk, disandarkan pada siapa ini? Makhluk. Secara apa? Secara perbuatan. Dia pelaku, dia pelakunya. Tapi yang menciptakan perbuatan itu siapa? Siapa yang menciptakannya? Allah. Itu harus diyakini. Keimanan terhadap takdir itu adalah harus terpenuhi 4 syarat. Kalau tidak terpenuhi 4 ini, maka kita tidak dianggap beriman terhadap takdir. Pertama, kita meyakini semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Paham kan? Yang kedua, semuanya Allah kehendaki. Semuanya Allah kehendaki. Yang ketiga, semuanya Allah tulis. Sudah tertulis. Ditentukan. Yang keempat, semuanya Allah cipta. Ini keimanan terhadap apa ini? Takdir. Semuanya Allah ketahui. Semuanya Allah ciptakan. Semuanya Allah inginkan. Semuanya Allah apa? Empat. Apa pertama? Semuanya Allah ketahui. Terus? Semuanya Allah kehendaki. Terus? Semuanya Allah telah tuliskan. Terus? Semuanya Allah yang ciptakan. Ini keimanan terhadap takdir. Jabariyah Qadariyah keluar karena tidak penuhi 4 ini. Tidak penuhi 4 ini. Ini yang disebutkan. Iya. Dan dalil-dalil akan hal tersebut tentunya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Iya. Kemudian di bait berikutnya kata beliau, wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw diddiha muradu li rabbina min ghairi mattirari min hulana fafham wala tumari. Masyaallah. Wa kullu ma yaf'aluhu al-ibad, dan setiap dari mana? Dari mana? Lamanya. Kenapa tidak sebelumnya? Terus?
Pas saya mau masuk, mau keluar. Setanmu itu kasih keluar. Dah? Masa pas saya mau masuk baru mau keluar? Nanti coba ditahan kalau saya mau masuk. Dah? Dulu. Masa dilarang buang air kalau sudah saya datang. Mau buang air sebelum atau setelah. Tahan sampai selesai. Atau kencing di situ nanti saya pel. Dah, biar kalau setan diikuti begitu terus. Setiap mau belajar kencing. Setiap mau belajar kencing. Setiap mau belajar buang air besar. Biar nanti buang di situ tempat. Insya Allah gampang. Ini kan keramik nih. Gampang dipel. Dah, insya Allah nanti saya pelkan, saya cucikan. Di majelis saja buang airnya. Ini kalau diikuti setan ini tidak ada selesainya. Banyak luput faedah. Kalau buang air terus. Nah, berikutnya. Wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu. Ini penegasan ya dari bait sebelumnya tadi. Wa kullu ma yaf'aluhu al-ibad. Setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Min ta'atin au diddiha. Berupa ketaatan atau lawannya. Apa lawannya? Maksiat. Muradu li Rabbina. Itu diinginkan oleh Rabb kita. Artinya kita punya keinginan. Kita ingin melakukannya. Tapi keinginan kita itu di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Seandainya Rabbmu kehendaki, maka mereka tidak akan lakukan. Seandainya Rabbmu kehendaki, maka mereka tidak akan lakukan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, maka orang-orang sebelum mereka tidak akan saling berperang, tidak akan saling membunuh. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan ayat pokok dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu ayat pokok. Karena digandengkan kehendak hamba dan kehendak Allah dalam satu ayat. Lihat, kata Allah, wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak, punya keinginan, illa, kecuali ayyasha Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ini ayat yang sangat kuat sekali. Ya, bahwa kita punya kehendak. Paham kan? Kita punya kehendak. Ini membantah Jabariyah. Kalau Jabariyah kita tidak punya kehendak apa-apa. Paham ini? Semuanya kehendak Allah saja. Paham kan? Kemudian, illa yasha Allah, ini bantahan terhadap Qadariyah yang mengatakan kita saja punya kehendak. Tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi ayat ini langsung membantah dua orang itu. Wa ma tasya'una, bantahan terhadap Jabariyah. Illa ayyasha Allah, bantahan terhadap Qadariyah. Karena Allah katakan, tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita punya kehendak, kita punya keinginan, tapi keinginan kita ini adalah jadi atau tidaknya tergantung itu diinginkan oleh Allah atau tidak. Antum paham ini? Paham ya? Iya. Ada contoh, saya baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi saya lupa di mana Syekh katakan di buku ini.
Baik. Dia bilang, Syekh Ibnu Utsaimin bilang, qad su'ila Arabi. Telah ditanya kepada orang Arab pedalaman. Tahu orang Arab pedalaman? Biasanya kebanyakan mereka bodoh. Tidak tahu ilmu. Beda dengan orang Arab kota. Orang Arab pedalaman. Seperti kita di negeri kita. Beda orang pedalaman sama orang kota. Orang Arabi ditanya, bima Arab tarabbak? Dengan apa kamu mengenal Robmu? Dia bilang, binaqdil azaim wa sorfil himam. Dengan batalnya itu niat kita dan terpalingkannya itu semangat kita. Artinya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yakni anal insan ya'zimu ala syai' azman akidan. Yaitu seorang kadang dia berniat, berkeinginan dengan keinginan yang kuat. Tidak ada sama sekali keraguannya. Tapi tiba-tiba dia batalkan. Kenapa bisa? Tiba-tiba dia batalkan itu keinginannya. Padahal dia sudah berkeinginan. Tiba-tiba dia batalkan. Kenapa? Allah tidak inginkan. Allah tidak inginkan. Paham kan? Berarti ini orang Arabi ya berkata dengan fitrahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadzal jawab minnal Arabi ala fitratihi. Jawaban ini dari orang Arab pedalaman di atas fitrahnya. Belum masuk pemikiran Qadariyah, belum masuk pemikiran apa? Jabariyah. Artinya, cara saya tahu adalah, saya punya niat. Tapi niat saya ini kadang tidak jadi. Berarti ada yang mengatur ini niat saya. Paham kan? Siapa yang mengaturnya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Lawannya lagi. Itu kan kalau orang Jabariyah kan dia punya begitu. Kita enggak punya keinginan. Enggak, ini kita punya keinginan. Cuman keinginan kita jadi atau tidak tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Qadariyah, semua yang kita lakukan itu kehendak kita saja. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Bantahan mereka, saya pernah baca juga, Syekh Ibnu Utsaimin bukan di syarah Aqidah Safari ini ya, tapi malah di syarah Thalathatul Usul. Iya. Dia contohkan kadang badan kita gerak sendiri. Kan kita enggak mau, kita berdiri sholat, tapi kadang gerak sendiri begitu. Kita enggak mau itu gerak badannya. Tapi badan kita apa? Gerak sendiri. Siapa yang kasih gerak? Padahal kita tidak ingin. Paham kan? Berarti walaupun kita tidak ingin, kalau diinginkan oleh Allah pasti apa? Terjadi. Kalaupun kita ingin, kalau Allah tidak inginkan berarti tidak akan terjadi. Paham? Antum mungkin pernah badannya gerak sendiri. Ya kan? Kayak semacam apa ya? Gimana itu? Itu yang kata Syekh Ibnu Utsaimin. Itu kita semua mungkin alami. Bahwa badan kita kadang seperti apa? Orang Makassar bilang seperti tak kinta. Gimana itu? Hah? Itu ya namanya gerak sendiri tanpa sadar. Cuman geraknya itu bilang kayak semacam kenapa itu begitu. Paham kan? Tiba-tiba badan kita seperti gemetar atau apa begitu. Paham kan? Kita tidak ingin, kita tidak mau. Tapi dia gerak sendiri. Berarti itu semua menunjukkan bahwa ya kita ini ada yang menciptakan apa yang kita lakukan. Dipahami kan? Jelas kan? Ini tentunya secara fitrah. Dan ayat dalam masalah ini tentunya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
berikutnya, wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw diddiha muradu li rabbina min ghairi mattirari minhu lana fafham wala tumari. Kata beliau min ghairi ma ittirari. Ya, tanpa dipaksa. Tanpa apa? Dipaksa. Minhu dari Allah Subhanahu wa taala lana terhadap kita. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fafham wala tumari, maka pahamilah wala tumari, jangan kamu mendebati. Cukup pahami saja, jangan kamu mendebati. Jangan kamu mendebati. Ini yang beliau nasihatkan. Ini yang beliau nasihatkan. Iya. Terkait dengan takdir. Terkait dengan takdir. Terus bait berikutnya 65. Wajaza lil maula yu'adzibul wara min ghairi ma dzambin wala jurmin jara. Kalau ini belum dikritik ya, termasuk bait ke-65 ini termasuk bait yang dikritik dari beliau. Walaupun sebenarnya mungkin saja beliau ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menahan Allah. Mungkin itu yang beliau inginkan, tapi ini keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata, wajaza lil maula, boleh bagi Allah yu'adzibul wara, untuk menyiksa manusia. Al-wara an-nas, makhluk. Boleh bagi Allah untuk menyiksa makhluk min ghairi madzambin, tanpa ada dosa. Wala jurmin jaro, tidak ada kezaliman yang terjadi. Ini kan tidak boleh, ini kan zalim, berarti kan kita akan katakan Allah zalim karena Allah menyiksa tanpa dosa. Anda. Allah akan menyiksa kita kalau ada kita melakukan apa? Dosa. Ini ucapan keluar dari, bukan dari ucapan salaf. Karena Allah tidak akan menyiksa hambanya kecuali hamba itu melakukan apa? Pelanggaran. Tapi penulis katakan wajaza lil maula, boleh bagi Allah yu'adzibul wara, menyiksa manusia min ghairi madzambin, tanpa ada dosa. Wah, ini mengerikan sekali. Kalau kita baca ini, masa kita katakan Allah boleh menyiksa tanpa ada dosa hamba? Iya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah apa? Berbuat apa? Zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Iya. Di catatan di situ antum bisa lihat ya. Qala Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, laisa hada min qaulis salaf wala min ats-tsana' 'ala Allah. Ini bukan dari ucapan salaf. Ini bukan pujian terhadap Allah. Ini bukan pujian juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wan nususun nafi'ah lidz-dzulmi tathbutul 'adl fil jaza. Ya. Nas-nas yang menafikan kezaliman menetapkan keadilan dalam balasan. Wa annahu la yabqasu 'amilan 'amalah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi orang yang beramal amalannya. Paham ya? Ini tentunya. Demikian pula dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jelas sekali kan? Tidak boleh ini diucapkan kepada Allah. Walaupun dalam bab mubalaghah, ya Allah melakukan apa yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah kehendaki. Tapi ini tidak boleh diucapkan. Masa Allah boleh menyiksa tanpa dosa? Tidak boleh. Ini bukan pujian terhadap Allah. Ini malah celaan. Maka ucapan ini adalah bukan dari ucapan salaf.
Bait ini bait yang ke-65 bukan dari ucapan salaf, kita tidak boleh ucapkan. Kita tidak boleh ucapkan. Kemudian fakullu ma minhu ta'ala yajmulu li'annahu an fi'lihi la yus'alu. Masya Allah, kalau ini bagus. Fakullu ma minhu, maka setiap apa yang datang dari Allah yajmulu, indah, bagus, baik, tidak ada kejelekannya. Ya, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik, semuanya indah. Semuanya indah. Ya. Li'annahu an fi'lihi la yus'alu. Karena dia Allah, tentang apa yang dia lakukan itu tidak ditanya. Tentang apa yang dia lakukan tidak boleh kita pertanyakan. Kenapa Allah lakukan? Kenapa Allah tetapkan? Kan banyak sekali orang bertanya, kenapa Allah ciptakan iblis sehingga menggoda lagi kita supaya kita melakukan dosa? Tidak boleh kita bertanya seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. La yus'alu, Allah tidak ditanya amma yaf'al, tentang apa yang dia lakukan, wahum yus'alun, akan tapi mereka lah makhluk yang akan ditanya. Jadi Allah tidak akan ditanya, tapi yang ditanya adalah makhluk. Yang ditanya adalah makhluk. Kenapa dia lakukan? Kenapa dia lakukan? Iya, karena semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu pasti indah. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat pasti jamil. Karena ya, semua nama Allah adalah nama yang indah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang tinggi. Sifat yang tinggi. Iya. Fa in yusib fa innahu min fadlihi wa in yu'adzib fa bimahdi adlihi. Ini bagus. Fa in yusib, jika dia Allah memberikan balasan pahala, fa innahu min fadlihi, maka itu adalah dari keutamaan Allah. Itu adalah dari keutamaan Allah. Wa in yu'adzib, dan jika Allah menyiksa, fa bimahdi adlihi, maka itu adalah kemurnian keadilan Allah. Paham ya? Kalau ada yang diberi pahala, maka keutamaan dari Allah yang diberikan kepadanya. Kalau ada yang disiksa karena dosanya, maka itu adalah keadilan Allah. Allah adil, menyiksa yang dolim, memberikan pahala yang soleh, yang baik. Iya, memberikan pahala terhadap orang yang melakukan kebaikan. Terhadap orang yang melakukan kebaikan. Kemudian ini semua keterangan dari sebelumnya tadi. Kemudian falam yujib alaihi fi'lul aslahi walas salahu waiha man lam yuflihi fa kullu man sya'a hudahu yahtadi wa in yurid dhalala 'abdin ya'tadi. Masya Allah. Ini dua bait penutup sebelum beliau memasuki fasal berikutnya. Kata beliau, falam yajib alaih fi'lul aslah. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa yang terbaik. Walas salah, dan tidak pula kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada katanya bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Iya kan? Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Waiha man lam yuflih. Kecelakaan, kebinasaan
bagi orang yang tidak beruntung. Bagi orang yang tidak beruntung. Ini yang beliau katakan. Karena itu tadi, ya, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya semua yang Allah lakukan itu baik. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ini tidak baik yang Allah tetapkan untuk saya, maka itu bihasabil makdur. Terkait dengan hambanya yang mengalaminya. Bagi dia itu tidak baik. Menurut dia. Tapi takdir Allah itu semuanya baik. Misalnya sakit. Tidak baik bagi hamba. Menurut dia. Tapi bagi Allah itu baik. Terhapus dosanya. Paham kan? Dipahami ini kan? Terhapus dosanya karena sakitnya. Ada musibah, ada bencana. Bagi hamba tidak baik. Rusak lagi rumah, rusak lagi apa-apa. Kan bagi hamba tidak baik. Tapi ciptaan Allah, perbuatan Allah semuanya apa? Baik. Dengan ada musibah, ada yang diangkat derajatnya. Allah inginkan lagi dia kembali kepada Allah. Tadinya lalai. Ya kan? Adanya musibah, dia sadar lagi. Dia sadar lagi. Berarti kan semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah apa? Kebaikan. Maka beliau katakan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk melakukan yang terbaik. Artinya tidak ada yang bisa mewajibkan Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Antum hafalkan surah Al-Buruj. Fa'al. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan. Paham kan? Allah tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginan makhluk. Berdasarkan keinginan makhluk. Tapi berdasarkan keinginannya sendiri. Iya. Wa kullu man sya'a hudahu yahtadi. Setiap orang yang Allah inginkan dia dapat hidayah, maka dia akan berpetunjuk sehingga dapat hidayah. Wa in yurid dolala abdin ya'tadi. Dan kalau Allah menginginkan kesesatan seorang hamba, maka hamba itu akan melampaui batas. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Iya kan? Kapan Allah palingkan? Paham kan? Tatkala mereka ya tadi. Mereka sendiri yang melampaui batas. Kan begitu? Sebaliknya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri hidayah di jalan kami. Begitu, paham kan? Ini kan doa ayat harus dipahami. Tatkala dia bersungguh-sungguh di jalan hidayah, maka kami beri hidayah. Paham ini kata Allah? Walladzina jahadu fina, itu pertama. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan membukakan untuk dia jalan-jalan kami. Paham ini? Sebaliknya yang lain, falamma zagu, tatkala mereka berpaling, azagallahu qulubahum, maka Allah palingkan hatinya. Jadi kapan Allah palingkan? Tatkala apa? Mereka berpaling. Sama juga dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla." Ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dari kami, durhaka kepada Rasul setelah jelas petunjuk, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang beriman, para sahabat, kami palingkan dia kemana dia mau. Jadi tatkala dia berpaling dari jalan Rasul, dari jalan orang beriman, sahabat, maka Allah palingkan. Jadi dipalingkan setelah dia apa? Berpaling. Paham ini kan? Dipahami ini? Demikian pula sama dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dia sendiri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa lagi setelahnya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, itu di kehidupan dunia.
sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia adalah di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi seperti itu. Itu adalah balasan dari apa yang dia lakukan. Balasan dari apa yang dia lakukan. Dia sendiri yang seperti itu ya, maka Allah jadikan dia seperti itu. Dan di antara ayat pokok dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Nah, Allah inginkan hidayah, Allah lapangkan dadanya. Tapi siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sesak. Seakan-akan dia lagi naik ke langit. Dengar ayat, dengar hadis, sesak dadanya. Seakan-akan seperti orang yang lagi mendaki langit. Paham kan ini kan? Nah, ini yang disebutkan tadi. Fakullu man sya'a hudahu yahtadi. Wa in yurid dolala abdin ya'tadi. Setiap yang Allah ingin dapatkan, dia mendapatkan hidayah, maka dia akan berpetunjuk. Allah akan memberikannya hidayah. Nah, itu tadi, lapang dadanya untuk Islam. Itu ciri. Dengar ayat, enak dia. Alhamdulillah, dapat lagi satu ayat, dapat lagi satu hadis. Lapang dadanya. Tapi yang tidak ingin kebaikan, Allah ingin menyesatkannya. Dengar ayat, itu beban baginya. Dengar hadis, beban baginya. Sebagian mereka akhirnya tidak mau belajar. Kenapa? Wah, kalau belajar akan banyak halal haram. Ya itu ciri bahwa Allah ingin menyesatkannya. Hati-hati. Ciri kalau Allah apa? Ingin menyesatkannya. Kan Allah yang katakan. Ini yang perlu diketahui dalam bab ini. Kemudian berikutnya itu fasal. Ya. Terakhir masih 4 bait, insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang.